stop dulu ya. Kenapa? Ini ada perang santet katanya. Set. Serius ada begini. Meninggalkan itu kan bukan berarti nggak sayang ya. Banyak pengertian yang salah bahwa selesai itu artinya sudah nggak sayang. Banyak hal di hidup kita yang melekat terlalu seperti itu. Padahal mungkin bisa dikatakan bahwa itu malah bentuk cinta yang sesungguhnya. Dan saya harus ngapresiasi bahwa laki-laki yang sampai detik ini masih mau berjuang, belajar jadi bapak tadi itu, ya itu. Lewat apresiasi lah untuk laki-laki. Halo Sobat Menolam, balik lagi bareng gue Helvan di Bicara Melodi. Kali ini gue kedatangan ex-vokalis di band cukup legend. Tapi kali ini dia membawa sesuatu yang baru dengan brandingan bapak-bapaknya. Langsung aja kali ya, kita sambut Mas Ardahana, is in the house. Yeay, brandingan ya. Gila. Enak banget brandingan. Tapi itu cukup melekat loh Mas. Cukup ya? Brandingan lo sekarang yang bapak-bapak komplek ya. Bapak komplek. Iya, harusnya berarti pakai singlet swam gitu ya. Kayak Freddy. Iya. Pakai sarung gitu. Ya pakai sarung. Iya. Ngobrolin politik jam 3 gitu. Iya. Mas, gua sebelum ke diskografi lo, ke perjalanan karir lo, gua mau ngucapin thank you banget sih udah mampir ke Melodi Alam. Wah, seneng banget. Justru Melodi Alam tuh muncul terus di FYP. Wih, ini kenapa ini? Melodi Alam. Oh, ini panggilan alam nih. Semesta memanggil ya, Mas? Iya. Semesta itu panggilan baru nih berarti. Anjir. Nama fansnya adalah panggilan alam. Ganti aja kali ya, ganti ya. Panggilan alam. Bagus kan brandingnya? Oke, banget. Aduh, kena counter lagi gua. Panggilan alam. Mungkin yang paling fresh kali ya. Gue ngelihat Peter Pan reuni kemarin dengan berbagai vokalis. Ada Elo di situ ya, ada Mas Arda juga, terus ada Iga Mas Ardi situ. Mas, itu pasti gua aja ngeliat Peter Pan tuh sampai sekarang, wah gila Peter Pan gitu. Itu jadi mimpi lo pas lo masih remaja atau memang Peter Pan bareng tumbuhnya di era-era udah lo dewasa Mas sebenarnya? Sesuai lagunya ya, judulnya Mimpi yang Sempurna ya. Oh, lu bawa itu ya? Saya adalah anak yang tinggal di kota kecil di Madiun, yang jauh sekali dari ibu kota, yang mudah terhibur dengan hal-hal sederhana ya. Salah satunya musik. Musik itu kalau dengerin dulu kan cuman radio dan TV, medianya yang benar-benar buat nayangin musik tuh radio dan TV. Orang mau muter lagu aja kadang nunggu request dan dengan segala pesannya ini ya diputer plek. Ini dia Peter Pan gitu. Di sudut kamar itu untuk saya waktu SMP itu dengan kehidupan yang sangat sulit, dengan kehidupan yang gak mudah, bertarung secara ekonomi di keluarga segala macam. Musik sangat efektif membuat saya punya alasan untuk bangun pagi dan menjalani hidup lagi gitu. Itu salah satunya musik. Jadi ya pasti mengidolai mereka lah, nggak ada sih gitu. Lagunya benar-benar hidup di, apalagi anak-anak daerah gitu. Dan ketika ajakan itu ya langsung kayak, hah? Oke. Gitu. Yang pertama reach out siapa Mas? Dari pihak Peter Pan ya? Dua-duanya sih, dari manajemen dan juga dari Peter Pan. Mau nyoba nggak gitu kan? Mungkin mereka cari radar kan. Ayo gitu. Dan itu pun juga kita latihan dulu karena kan. Jodoh-jodohan dan cocok-cocokan gitu kan. Dan mau nggak konsepnya memang kolaborasi. Jadi banyak vokalis-vokalis, banyak penyanyi-penyanyi ini memang untuk ini nih memanggil lagi Peter Pan nih gitu untuk bring back memories lah. Bring back memory. Jadi langsung bring back memory langsung. Oke, ayo kita latihan yuk gitu. Jadi ekspektasi saya adalah hanya ingin menyenangkan hati saya sebagai fans yang zaman dulu masih SMP langsung tiba-tiba balik lagi jadi Arda yang tek gitu. Wah, ini iya gak sih gitu. Pemilihan lagu pada saat itu brainstorming sama Peter Pan-nya atau lo yang milih Mas? Gue pengennya lagu ini karena ini memorable buat gue. Waktu itu Kang Lukman yang kalau gak salah, kayaknya ada cocok deh lagu ini gitu, cobain langsung. Coba dan kayak cocok gitu. Tapi dibicarain. Tapi kebanyakan akhirnya Kang Lukman yang cobain deh dak gitu. Baru berikutnya baru 2-3 kali panggungan baru
Kang Lupan saya mau nyobain lagu ini dong, ayo gitu. Gitu. Akhirnya terpilihlah si judulnya si Mimpi yang Sempurna ya berarti Mas ya. Yang Oh kemarin enggak, Boy. itu Apa kan Mimpi yang Sempurna adalah lagu legendnya Peter Pan ya. Hmm. Itu sebenarnya kayak pesan memori aja. Oh. Kalau mimpi saya yang dulu tuh untuk anak yang menjangkau di sana, yang nggak kejangkau di daerah gitu kan. Terus tiba-tiba bisa. Ya jadi ceritanya gini, saya dulu ikut ada festival namanya Peter Pan Mania. Hah, di ada Surabaya. Tuh, ada Peter Pan Mania. Peter Pan Mania. Jadi hadiahnya katanya bilang, panitianya bilang, ini nanti kemungkinan Peter Pan akan datang. Ya. Itu. Terus pas nyampe ke sana itu di Surabaya. Waktu itu sama temen ke Surabaya dan pas hari H ternyata acaranya mundur. Acaranya mundur. Setelah mundur acara diganti hari. Akhirnya kalau nggak salah minggu depannya atau 2 minggunya datang lagi ke sana dan nggak menang gitu. Memang nggak menang gitu. Belum jodohnya. Tapi dikasih piala waktu itu, piala gitu lah. Terus yang ngerasa ternyata wah nggak ketemu ya sama Peter Pan gitu. Nggak bisa ya gitu. Tapi ternyata ketemunya malah di panggung. Makanya saya bilang bahwa mimpi yang sempurna. Itu jadi manifestasi lo juga Mas ya. Akhirnya nih terwujud nih. Akhirnya terwujud dan kalau orang nanya, semuanya. Ya kalau orang nanya gimana ini apa? Oh, enggak, ekspektasi saya hanya begitu. Ini saya membahagiakan aja. Buat saya adalah saya bahagia udah. Mas kalau tadi Peter Pan ada satu apa ya? Mungkin ritual ya kali ya. Kalau lo manggung tuh, katanya lo bawa bibit pohon ya. Waduh. Setiap manggung itu bener Mas? Enggak semua ya, enggak. Jadi kebetulan aku sama Tantri itu kan jadi duta penanaman pohon dari Trees for Trees. Memang Trees for Trees itu adalah lembaga non-profit yang sampai hari ini tuh sudah hampir kurang lebih 16 juta pohon yang ditanam. Jadi pohon yang ditebang ditanam lagi, ada pohon yang ditanam terjadi regenerasi. Gitu, macam-macam jenis pohon. Kemarin pas acara charity Sumatera, saya sama istri bilang, ini adalah momen yang tepat bahwa ketimbang nyalahin sana sini, ayo kita kampanye adalah cinta aja. Gitu, kampanye adalah cinta aja. Kenapa? Karena ini akan lebih memorable ke orang. Jadi nyanyi memang bawa pohon. Gitu. Kebetulan memang aku sama Tantri memang nggak ngerti nih kenapa kok semuanya ada benang merahnya. Aku punya lagu sama Tantri itu memang judulnya Tumbuh Bersama. Jadi momen itu pas nyanyi bawa pohon, bibit pohon dan ternyata banyak banget yang saya mau dan sampai hari ini mereka Mas bibit mau aku tanam Mas bibit mau aku tanam. Bahkan di pernikahan kita di 2014 itu saya nikah, souvenirnya adalah bibit pohon juga. Gitu. Dan seneng aja ada yang nih kalian punya anak satu nih pohon yang lu kasih udah sampai segini nih gitu. Seneng aja sih seneng. Berarti itu nggak selalu ada di panggung lah ya. Enggak selalu lah. Di panggung ya. Susah banget ntar keluar kota bawa pohon ini mau ngapain Mas? Gitu. Om Iwan kan tapi kalau Om Iwan tuh hampir ini ya. Hampir beberapa panggung gitu kayaknya. Itu saya tidak hormat sih itu. Om Iwan. Tapi Trees for Trees ini memang lo yang menjalani Mas atau memang ada tim juga sebenarnya ada tim kami jadi duta penanaman aja. Dutanya berarti ya green sebutannya apa Green Ambassador. Green Ambassador ya gitu bukan Ambassador Mall ya bukan dari Kuningan. Ambassador Mall ya lucu dikit lah. Iya sih kita memang tegang nih sih kita Mas. Tapi Mas dari beberapa panggung lo dari lo era lo NAF ya waktu itu ya sampai akhirnya lo solo, ada momen-momen yang memorable nggak sih yang lo alamin mungkin sama NAF kali ya? Banyak lagi, aduh. Ada istilah bilangnya gini katanya, main lo kurang jauh dan itu benar ternyata. Oke, kenapa? Salah satunya adalah yang membuka cakrawala berpikir saya dan manggung adalah Indonesia itu luas. Kenapa saya cinta banget sama negeri ini? Karena sampai pelosok-pelosok pun kami manggung gitu. Yang gak kejangkau sinyal, yang kami naik darat, udara, laut semua dilewatin, sampai ujung-ujung tuh dilewatin gitu. Dan tahu bahwa makin ngerasa bahwa banyak perbedaan ya dan itu indah ya dan gak ada masalah dengan perbedaan. Memang Tuhan nyiptainnya begitu ya.
Salah satunya adalah ini cerita yang ini real, saya saksinya. Waktu itu manggung di pulau, inisialnya pulaunya Sumatera gitu. Bukan inisial itu ya. Banyak sih Mas Pulau di Sumatera. Sumatera, terus manggung di lagu keberapa gitu, tiba-tiba ada kembang api tapi jarang-jarang, merah gitu, cing, merah. Terus hijau, cing, gitu. Ini apaan nih? Terus lagi merah, cek. Terus aku ngomong, itu kembang api gitu, ke roadman gitu. Terus dia bilang, stop dulu ya, kenapa? Ini ada perang santet katanya. Set. Serius ada begini. Terus aku nanya produksi yang lain, lihat nggak? Iya lihat. Semuanya lihat. Kayak cahaya gitu sih. Kayak cahaya, tapi jarang-jarang gitu. Saya kira diberhentiin dulu, terus nggak tahu ada doa apa gitu karena belum izin tanah leluhur katanya gitu. Setelah selesai manggung, saya bilang, aduh saya nggak mau gini-gini. Saya niatnya adalah menghibur. Saya tidak ada niat jahat untuk apa dan segala macam. Saya pengen nafkah doang, nafkah dan nyenengin orang. Akhirnya ada tetua lah di situ lah, saya diritualin gini deh, saya ikut aja. Oke. Mas ada yang ini, nah oke, tapi udah gitu. Saya mau biarlah yang hal yang tidak tahu, saya tidak tahu aja, saya bilang gitu. Oke, tapi show tetap akhirnya berjalan. Setelah di-cut berapa lama? Oh itu udah manggung berarti Mas? Udah manggung lagu ketiga. Lu minta berhenti tuh? Minta berhenti lah. Oke. Tiba-tiba begitu, ini apa dipikir kembang api lu, wah kembang api. Tapi kok nggak kayak konsep ya gitu. Kok beda ya? Beda nih ya. Iya, gitu. Ini bukan. Ini kita ini Mas ya, flashback lah. Lo lagi manggung nih nyanyi berapa lagu gitu. Lo ngeliat itu tuh si cahaya itulah. Ya. Cuing. Lo langsung dadakan stop. Masih skip agak kayak ini apa? Oh. Tapi lama-lama kayak ganggu gitu di atas panggung persis gitu. Terus aku bilang sama roadman-ku berhentiin dulu, stop dulu deh gitu. Dari situ percaya bahwa ya Indonesia itu luas. Berbagai macam mainnya kurang budaya. jauh, iya ternyata. Oh iya ya, oke. Jadi di situ saya makanya zoom out untuk melihat bahwa oh iya ya, kadang menilai sesuatu nggak bisa hitam putih gitu doang. Kayak celana hitam putih gitu, nggak bisa ya. Iya bener lagi. Ya bener lagi, ternyata ada pink gitu. Gue baru ada sadar kuning lagi. gitu. Iya. Selain tadi tuh Mas yang di salah satu pulau di Sumatera itu ada momen yang lain mungkin yang nggak terjangkau, lo harus naik pesawat terus lo naik kapal, lo harus banyak inilah transportasi lah yang lo laluin. Manajer bilang katanya ada manggung di sini di ujung Maluku kan pulaunya kecil-kecil gitu, tapi manggungnya berangkatnya harus dari Sulawesi gitu. Makassar gitu ya? Mas, ya Betul, Makassar pindah lagi pesawat. Terus kita naik kapal ya gitu, harusnya naik ferry mungkin 2,5 jam. Bayangin nggak kapal cepet tuh 2,5 jam ferry itu. Oke siap, nggak apa-apa lah, cari rezeki bismillah. Pas mau berangkat, pas nyampe kita di Makassar terus pindah lagi ke mana saya lupa, bandara kecil, terus naik itu, terus tiba-tiba bilang, karena ini cuacanya buruk, kalian harus naik kapal gede ya. Hah gitu, berapa jam? 10 jam. Ya Allah. 10 jam akhirnya naik di pulau itu, terus naik 10 jam, itu teman-teman yang wah indahnya, wah begitu. Wah benar, saya bilang ini nggak lama nih, saya istirahat dulu deh gitu, minum antimo, tidur gitu. Bener, yang lain gitar-gitaran di luar, masuk angin semua. Karena anginnya angin laut beda gitu, beda. Sampai di sana, saya itu seneng banget mengabadikan momen dan daerah-daerah, makanya saya kadang videoin gitu. Bukan hanya pengen viral, pengen apa, enggak. Karena momen yang masa kecil saya nggak banyak momen punya foto sama ibu, sama bapak. Nah makanya perjalanan-perjalanan saya pengen arsipkan aja. Nggak peduli berapapun viewers, tapi saya pernah kesini. Saya seneng datang ke sini. Tiba-tiba main di air tuh, wah seru nih, apa nih? Wah terus tiba-tiba ada ibu lari dari atas. Mas, saya udah GR tuh, minta foto nih ibu nih. Gitu. Mas jangan mas, itu isinya buaya semua katanya. Rawa berarti Mas? Enggak laut, tapi laut, buayanya tapi moncong gitu loh, buaya sinyulong gitu loh. Oke. Ya itulah salah satunya. Maksudnya cerita-cerita memorable lah banyak. Berarti Naf membawa lu ke tempat-tempat yang nggak pernah lu bayangkan ya sebelumnya. Iya, ya begitulah. Iya. Rezeki itu kan nggak berupa hanya uang aja. Menurut saya rezeki itu kita kenal saudara baru, teman baru.
cara berpikir yang baru itu juga rezeki gitu. Bahkan mengilhami saya untuk bikin lagu berikutnya itu juga rezeki yang nggak bisa. Ini ada rezeki nih transaksional ya, 10.000, oh berarti nggak kayak gitu. Ya, ya, ya. Tapi lo masih ingat gak Mas awal sebelum lo di NAF dan akhirnya bergabung di NAF tuh lo ikut audisi kah atau memang itu pertemanan gitu sebenarnya? Hidup saya itu memang kayak drakor mungkin ya. cerita FTV gitu ya. Ceritanya adalah saya memang senang bikin lagu ya. Bikin demo-demo lagu. Kalau sekarang kan enak banget ya bikin lagu itu. Diupload dengan tag mention dengan background yang sesuai, itu udah langsung mencuri perhatian orang. Ini siapa nih? Langsung datang. Zaman dulu saya harus ketuk pintu, label-label. Belum tentu CD demonya didengerin. Bisa jadi cuma ganjel pintu doang gitu. Saya ngalamin itu, perjuangan itu untuk datang ke segala macam dan berapa tahun nihil. Sampai akhirnya tiba-tiba ada tawaran kalau NAF bikin audisi. Lu mau gak ada? Padahal gak ikut audisi. CD saya itu didengerin sama mereka. Ada demo-demonya tapi lo as a solo Mas? Atau lo band? Oh band. Ngeband. Nah itu waktu itu bawa band dari kampung halaman. Terus mereka minta untuk mau nggak audisi? Aduh, gimana ya audisi? Oke deh gitu. Audisi ya udah. Oke, berarti terus based on lolos terus tiba-tiba ya berubah aja hidup lo. Langsung ya oke gitu. Setelah panjang perjuangan itu ya. Berapa tahun tuh Mas? Lu bikin demo segala macem ditolak label. Itu pasti ya struggling yang gak mudah lah ya. Ada di titik lo pengen nyerah. 2 tahun ada. 2 tahun? 2 tahun. 2 tahun. Ada titik lo Mas kayak aduh kayaknya nih gua gak di sini nih. Gak di musik lagi nih. Tidur di musola, pernah nungguin orang. Produser, saya tungguin ya. Ya, nanti ketemu jam 10 ya. Saya jam 8 udah kebiasaan untuk datang duluan. Saya gak mau bikin orang nunggu. Jam 8 saya datang duluan. Ditemuinnya jam 5 sore gitu-gitu. Ya tahulah akhirnya oh begini ya industri. Oh, ada sampai nyerah ya, ada lah. Bener-bener kayaknya bukan rezeki deh. Gitu. Mungkin ada niat saya yang kurang baik ya. Bukan kurang baik, kurang tepat. Niatnya mungkin pengen jadi artis kah? Mungkin cuman pengen fame aja gitu. Nggak murni untuk ngapain lu berjuang buat apa? Karena kan passion, kecintaan itu kan bahan bakar yang bandel kan. Ketika naik dan turun, lu tetap lakuin atau enggak gitu. Nah, nyari titiknya itu di situ. Dari perjalanan lo Mas, tadi kan lo bilang kayak gue pernah nunggu produser sampai sekian jam nih. Terus mungkin jadi ganjalan pintu doang, lo ngirim demo segala macam. Ada nggak titik yang akhirnya gue harus fight nih di industri yang gue mau? Apa titik baliknya Mas waktu itu? Digabung ke NAF kah atau? Sebelum itu ya, akhirnya nyerah di industri dan harapannya ketika sama tawaran sama NAF itu, saya bilang bahwa orang seperti saya ketika ekonominya sangat sulit, bisa dibilang saat miskin mungkin saya. Orang itu tidak punya banyak opsi. Menyakitkan sih, tapi itulah kenyataannya. Nggak punya banyak opsi. Dan opsi saya adalah, sudah saya cari uang di sini gitu. Apa talenta yang saya punya apa gitu. Ya udah di sini. Dan sampai nyerah akhirnya di titik-titik itu saya tetap ada masa perjuangan. Saya jual pulsa, ada. Saya jual batik, ada gitu-gitu. Ada, tetap. Tapi kan nggak bisa buat pegangan apa nih yang buat ada misi besar untuk menyelamatkan keluarga saya gitu, apa nih gitu. Salah satunya harapan saya musik dan ketika saya udah nyerah, oke ya Allah saya terserah mau dibawa kemana deh, nggak apa-apa. Padahal niatku mau itu dan tawaran itu baru datang. Pernah kan dalam hidup momen pasti sesuatu yang nggak kita kejar malah datang sendiri. Kita sesuatu yang kita kejar mati-matian malah kadang ya lari aja gitu. Ya itulah momennya. Dan perjalanan di NAF tuh enggak sebentar loh Mas ya. 14 tahun. 14 tahun. 14 tahun. 14 tahun tuh 14 tahun. Panjang sih Mas. Panjang Banget. Iya, kalau anaknya sudah SMP ya, SMA ya. SMP. Bener SMP kelas 2 itu udah. SMP. Iya. 14 tahun Mas. Apa yang lo kangenin dari NAF lah ya? Ya mana lo udah ada
karir solo lah. Yap, Tapi kan pasti ada hal-hal yang Yap. anjing gue kangen nih momen ini ya gitu. Baru aja kemarin tahun baru saya ngibur di kota lain, terus teman-teman Naf ngibur di Depok gitu. Pas di jalan itu di Kalimantan saya ngeliatin jalan-jalan kecil gitu, langsung saya kangen guys gitu. Terus Mas Oda, Mas Ila, semua Mas Adi terus pada jawab gitu ngomong, Cok manggil aku Cok, katanya dari Jawa kan dia bilang, Cok sama Cok kangen Cok gitu. Langsung kayak aduh kangen gitu. Ya baru kemarin tahun baru langsung gitu, kita japrian. Cok kangen Cok, iya gitu. Komunikasi masih sangat baik ya Mas. Maksudnya Alhamdulillah. berpisah dengan lo punya visi yang berbeda lah ya. Punya visi sebagai solo karir lah ya. Meninggalkan itu kan bukan berarti nggak sayang ya. Banyak pengertian yang salah bahwa selesai itu artinya sudah nggak sayang. Banyak hal di hidup kita yang melekat terlalu seperti itu. Padahal mungkin bisa dikatakan bahwa itu malah bentuk cinta yang sesungguhnya. Kenapa? Karena begitu meninggalkan, mungkin begitu dipaksakan akan terus justru banyak luka yang terjadi gitu. Apa ini ngomong dalam mana? Ini ada air apa sih ini? Coba. Itu air doa Mas. Bener ya. 200.000 nih. 200.000. Iya. Gila sih 14 Iya, tahun. 14 tahun. Ya kan gitu kan konsepnya. Dipikir kalau cinta itu terus berlanjut gitu. Padahal nggak berlanjut bukan berarti nggak cinta, malah justru sesuatu itu cinta malah. Karena kalau dilanjutkan akan banyak menimbulkan luka gitu. Oke. Cucu kau. Gila itu dalam. Itu quotes tuh, masukin TikTok ya. Kan itu Clipper siap sedia. Ya kadang orang nggak bisa misahin kan Mas antara ngeband profesional sama pertemanan kan itu dua hal yang berbeda. Ya pisah bukan berarti nggak kan. Seniman itu pekerjaan yang rumit. Ya. Karena kalau pekerjaannya driver ya, orang nganter nih dari Samsara ke bandara, tugasnya selesai. Musisi seniman itu menghibur. Patokannya menghibur tuh gimana coba? Walaupun udah selesai tapi mikir orang tuh happy nggak sih? Karena kerjaannya adalah ekspektasi orang lain. Ekspektasi orang lain. Orang happy nggak, ini nggak gitu. Nah dari situ saya belajar untuk mengenal diri saya secara utuh. Musik itu spiritual buat saya, menurut saya. Jadi nggak cuman musik happy selesai. Nggak, spiritual, mengenal saya lebih dalam tentang ekspektasi, tentang diri saya gitu. Karena skill yang paling susah adalah skill mengenal diri sendiri. Itu sulit sekali. Dan saya bisa melakukan itu karena musik. Lu musik spiritual berarti Mas. Udah ini air doa kan bersama. Iya soalnya air doa ya. Sedalam dan membersamai itu ya musik itu dibuat iya sih. Iya, jadi musik itu saya pikir cuma hiburan gitu. Musik lebih dalam lagi sih. Makanya karya-karya yang baru saya ini pun juga ya inilah mungkin pesan yang harus dibawa gitu. Ada teriakan dalam hati yang sudah ya dak gitu. Lu harus menyuarakan ini ya gitu. Dan saya ngerasa happy sekali gitu ketika memulai karir ini sebagai solois yang mau nonton berapapun ya itu masa tumbuh. Bayangin nggak ekspektasi dulu yang nonton banyak tiba-tiba yang nonton masih sedikit lagi ngenalin karya ya nggak apa-apa tapi saya ngerasa kok lega ya gitu karena memang berkarya dengan message bukan berkarya karena ya goalnya sama tapi berkarya karena ada message-nya kayaknya menyenangkan sekali menyenangkan beda hal nggak bisa dibayar tuh Mas menyenangkan dan keputusan saya untuk ngambil saya bahagia deh lewat itu gitu that's why akhirnya lo memutuskan untuk solo Mas untuk memuaskan mungkin hasrat lo atau alter ego lo. Iya. Nah itu saya pisahkan antara ego. Kadang saya memutuskan sesuatu mulai di usia saya yang sekarang adalah ini ego atau suara hati. Dunia semakin hari semakin berisik. Cuman muasin ego doang orang-orang. Nah saya nggak mau itu. Saya diam dulu. Saya ngerasain. Ini apa nih, ego nggak? Oh nggak nih, saya memang bersuara pengen di sini, udah. Karena kalau bersuara karena ego, nanti ekspektasinya beda lagi.
nggak ditepuk tangan, kecewa, nggak hasilnya nggak memuaskan, kecewa, ya gitu kan, gitu. Padahal hari ini pun gitu, saya bilang bahwa untuk datang ke sini dengan kesadaran penuh, berapapun yang nonton, ya itu udah rezekiku. 10 orang, 20 orang, 10 orang terilhami dan itu rezekiku, dan itu aku seneng. Banyak orang yang cuman akhirnya kejebak sama angka. Angka penting, tapi kejebak dengan itu, apalagi sekarang kita nggak sadar. Kalau aku posting musik yang like 100 orang, kalau yang aku cerita game yang nge-like 1 juta, oh berarti orang nggak suka aku di musik. Nah itulah yang akhirnya menderita di sosial media sekarang. Gitu. Lo nggak peduli tuh mas ya? Musik gua 10, 20 numbers ya, yang nggak penting lah buat lo ya. Musik masih jadi penyembuh buat saya sih. Dan saya kemarin coba tes DNA kan, sama tes sidik jari, dan ada tes sidik jari dan hasilnya itu dikirim ke Cina, ke Taiwan. Sebulan dikirim, memang itu dibaca semua otak saya kemana ini di usia saya sama keluarga tuh. Dan salah satunya adalah yang bikin mood saya baik dan cepat terilhami, musik, film, game, nomor 1 musik tetap. Dan makanya kenapa ya musik efektif banget. Gitu. Gila, hierarkinya 1. Wah, gila tuh. Ya. Air doa nih kayaknya. Air doa. Mas, sorry ya, gue terlalu serius ya. Iya, jangan. Menarik, kasihan, panggilan alam. Panggilan alam. Sobat Menolong, sorry ya. Nanti kita kali dia. Panggilan alam. Mas, gue udah konfirmasi ke lo sih di pertanyaan ini ya. Kemarin semalam ya. Gue pengen tahu gimana lo ketemu sama istri gitu, sama Mbak Tantri gitu. Awalnya, terus dua-duanya vokalis lagi pada waktu itu. Ketemunya di panggung atau di mana mas? Kayak Kucucu Tahe gitu lah. Wah, enggak. Kucucu Tahe, legend tuh. Ketemunya di Madiun. Salah satunya musik. Saya bilang bahwa musik adalah jalan hidup saya. Salah satunya musik. Saat itu nyerah dan apa, waktu itu saya jadi openingnya Kotak waktu datang ke Madiun. Openingnya. Saya pernah celetuk di sebuah TV terus ngomong, ini band apa sih? Oh, vokalisnya lucu banget waktu itu. Ini ada apa waktu itu di Dahsyat RCTI kalau nggak salah. Terus boleh nyebut kan, nggak apa-apa ya? Boleh. Ya itu almarhum Olga ngomong, ini vokalisnya kok kayak pacarnya Boboho katanya. Itu kan almarhum itu kalau ngomong lucu, celutukan gitu kan. Ya. Saya ngakak, wah kakak ini siapa sih, kalau ketemu nih pasti gue ini deh, godain deh gitu. Wih, memang kalau doa itu bahaya sih. Kadang ucapan itu yang nggak ada tendensi apapun, kadang wah iya ya itu terjadi. Dan akhirnya Kotak ke Madiun, dan ini kan vokalis yang dulu. Terus kenalannya cuma 1 hari. Di tanggal 31 Desember 2008. Oh, pas tahun baru. Tahun baru. Jadi saya jadi openingnya, selesai, udah ketemu sehari, terus dia pulang ke Jakarta. Saya bilang, kok saya biasanya nebak perempuan tuh bisa ketebak. 5 menit kemudian saya bisa baca karakter, pasti begini. Kemungkinan begini. Tapi kok ini enggak ya? Kini kok aneh sih ini. Ini variabel apa ini gitu, kok nggak ketebak gitu. Terus tiba-tiba dia pulang, terus aku ada yang hilang ya, apa ya ini gitu. Ya itulah, ya persis kayak Kucucu Tahe gitu lah. Oh berarti nggak langsung, maksudnya sempat pisah dulu, maksudnya nggak lost contact tuh? Enggak, dari situ hubungan tuh. Dari situ hubungan. Ya dari situ nggak ketemu lagi udah selama hampir sebulan. Dan memutuskan kayaknya berjuang, salah satunya emang dia sih. Gitu, karena momen di mana waktu di Madiun dia rocker banget, wah gila cewek suaranya gini ya, gitu kok ada sih begini, kemana aja aku gitu ya. Karena kan siapa ini dia wanita yang berbeda ketika di bawah panggung ya, tapi begitu di atas dia punya ego yang lain. Setelah pulang saya bilang, wah, tiba-tiba dia telepon sama papanya. Papa, assalamualaikum. Pa, nanti udah transfer ya gitu. Nanti insya Allah berangkat haji deh gitu. Saya langsung. Dari situ saya, wah, saya nggak bisa nebak gitu. Saya ngerasa kayak
ini calon ibu anak-anak saya ini. Wah, iya. Jadi saya langsung ada apa? Nggak tahu apa itu yang orang sebut. Nggak ada getaran Lo di situ. miss gitu ya Mas. Iya, ada udah getaran nggak yang tahu. ya terjadi gitu aja. Ya. Vokalis dan vokalis nih Mas. Vokalis dan vokalis. Vokalis dan vokalis. Kalau di rumah ngobrol musik juga Mas. Maksudnya mostly ya gitu. Obrolan kalian tuh soal musik atau lu kan tadi suka game gitu. Iya. Atau sebenarnya ya yang Kayaknya lain, kalau sesuatu suami yang istri lain. pesilat kayak di rumah juga nggak salto deh kayaknya. Ya. Kayak sirkus, pemain sirkus kayak di rumah. Sayangku, ya. Bak. Bosen ya Mas ya? Justru kadang Bosen ya? kerja kan musik jadi kerja kan. Ini yang patokan di hidup saya adalah gini. Kalau terlalu dekat butuh jarak, kalau terlalu jauh butuh bonding. Nah, susah sekali, nggak gampang saya bilang, saya ubah kalimatnya negatif soalnya. Tidak mudah untuk dua seniman berkumpul. Itu. Gimana caranya? Justru ternyata saya malah fun banget sama dia. Dia adalah sahabat hidup saya dan dia pun ngerasa yang sama. Gitu. Jadi di rumah ya ngobrolin musik ya kadang. Tapi misalnya bikin karya ayo. Tapi selesai di situ ngobrolnya kehidupan. Kita ngapain yuk? Mas Satwa di sini. Yuk kita liburan kemana? Apa segala macam. Kita ngapain yuk? Kita ke pasar, kita gila yuk. Ayo. Kita gila. Ayo. Jadi banyak hal yang ayo kita ngerencanain hal-hal yang kadang kan hidup kita diatur kan. Termanage. Kita di kota ini ketemu ini apa. Nah, justru senengnya kita adalah kadang tanpa rencana yuk hidup. Itu ya, seru yuk gitu. Kita jadi anak-anak yuk, ayo bercanda yuk, ayo gitu. Ya, perlu. Karena itu salah satu merawat sih. Biasanya kalau barang sudah jadi milik kan biasanya lupa merawat. Asik. Banyak nih clipper kita. Iya ini. Air doa. Banyak nih clipper. Dan lu ada nulis lagu buat Iya. Tapi lu ada nulis lagu buat doi juga Mas? Ada, itu tumbuh pertama tumbuh bersama itu buat pelabuhan terakhir awalnya. Pelabuhan terakhir itu ketika dia 2009 ulang tahun, waktu itu ngado apa ya? Udah deh ngado ini deh, lagu deh. Saya take di studio akal-akalan pakai gitar akustikan terus saya kado buat dia, terus seadanya itu bapuk banget gitu. Terus dia dengerin, saya inget banget di Surabaya saya temuin, terus dia dengerin, pasang di laptop, terus dia ngomong kalau nanti jodoh lagu ini jadi theme song pernikahan ya. Gitu. Ini cewek kurang ajar nih, ngajak baper mulu nih. Janji-janji kampanye nih kayak gitu. Saya tidak mudah tergoda gitu. Deal. Deal gitu. Gitu. Jadi akhirnya 2 minggu mungkin ya sebelum kita menikah, terus dia bilang, ayo inget gak lagu dulu, kita jadi theme song yuk, ayo. Makanya kan gak ada promo kan, memang kita pengen merealisasikan yang itu kan. Udah jadi pelabuhan terakhir kita nyanyiin bareng. Dari situ gak pernah lagi, terus dia ngomong, kita ini pasangan musisi kok gak ada lagu duet ya gitu. Ada kok pelabuhan terakhir, kamu udah gak pernah bikinin aku lagu lagi gitu. Juga nih gitu. Dari situ terus ada momen kita haji, ada momen perjalanan dan segala macam, saya langsung terilhami bahwa oke, kayaknya mau bikin deh bahwa banyak orang yang terilusi di sosial media bahwa hubungan idealis itu bahagia, sempurna, perfect. Ini nggak tahu sih, ini marketingnya siapa ngomong kata sempurna tuh, padahal sempurna itu nggak sempurna. Nah, itu gambaran yang ilusi itu, bahwa wah nggak pernah berantem, ya nggak mungkin lah. Dari situlah saya bikin lagu Tumbuh Bersama. Itu untuk ngapresiasi bahwa badai apapun yang kita lewati, sekurang-kurangnya apapun yang kita lewati, selama kita mau berbenah dan yang penting mau berjuang, mau berbenah lebih sedikit lebih baik dari masa lalu, dari hari kemarin, kita udah tumbuh kok gitu. Udah gitu. Dan perjalanan lo bersama istri sama Mbak Tantri itu akhirnya lo bukukan tuh Mas? Bukukan. Itu setelah lagunya? Setelah lagu, iya. Setelah lagu terus buku. Buku itu sebenarnya terapi buat saya.
Jadi saya sampai dibawa ke psikolog, saya sampai ke psikolog. Saya ada trauma masa kecil yang saya pikir hidup saya baik-baik saja gitu. Sampai suatu saat muncul monster dalam diri saya yang saya nggak bisa kontrol. Ini siapa gitu? Ini apa gitu? Saya nggak sadar. Orang yang nggak tahu adalah orang yang nggak tahu. Orang yang nggak sadar adalah orang yang belum sadar. Kenapa? Apa yang terjadi di hidup saya gitu? Akhirnya itu kenapa saya cinta berulang kali sama Tantri, karena dia bilang, kamu butuh bantuan, boleh nggak kita ke psikolog katanya. Entah kenapa saya langsung bilang mau gitu. Dan saya ke psikolog, keluar berapa jam di hipnoterapi, hampir 4 jam, dan dia masih duduk di situ nunggu. Pas dibuka, selesai katanya. Dan saya ngeliat wajah yang ini cewek berseri, cewek dengan masih saya busuk begini kok dia masih mau nemenin saya berbenah gitu. Dari situlah saya terapi nulis. Saya terapi. Jadi saya untuk mengingat kan bahwa banyak orang yang berusaha kabur, wah masa lalu lupakan. Justru sebenarnya kita harus temuin bahwa itu sudah berlalu. Selesaikan. Unfinished business itu bahaya kan, sesuatu yang belum selesai. Ya kan? Makanya di Lebaran tuh kata maaf begitu penting kan. Bukan mata yang tak bisa melihat, tangan yang tak bisa. Itu kebanyakan santan kayaknya. Rendang gue. Jadi disitulah saya nulis panjang banyak. 3 bulan saya ke psikolog lagi karena nggak kuat. Kok gini hidupku gitu. Langsung wah nggak kuat. Saya kira psikolog, ke hipnoterapi. Sempat ke Bali itu, terus sama istri udah nulis lagi dirayu. Akhirnya setahun baru nyelesain. Setelah selesai saya nggak mau nunjukin dia. Hamin 3 hari mau rilis saya baru tunjukin dia. Ngegero dia di pesawat, nangis nggak karuan, krunya yang cerita. Karena dia bilang, kenapa kamu nggak cerita segini hidupmu, perjuanganmu, aku, kamu dan segala macam. Lah ngapain aku bilang. Cewek kan mungkin paling agak ini apa sih? Kalau cowok itu cerita, gue udah begini loh sama lu, aku sudah begini sama dirimu. Tapi ketika sudah menikah itu jadi sesuatu yang lain. Dan buku itu jadi kayak anak-anakku harus tahu legacy kan. Ya. Harta benda bisa hilang gitu. Tapi memori kenangan siapa yang bisa ngerampas gitu kan. Air doa lagi. Serius banget nih. Gue sampai gila ceritanya. Akhirnya tuh rilis tuh Mas ya. Akhirnya udah dengan proses yang lo jalanin tadi, lo ke psikolog dan segala macam ya. Ngerasa ada bimbingan yang lu harus lakuin ini, Dak. Ngerasa bahwa hidupku nggak sempurna, ada monster, ada apa, ada ini image bapak-bapak yang perfect. Aku malah tunjukin di hadapan umum bahwa saya pernah ke psikolog. Ya. Lelaki yang kasar sama pasangan segala macam tuh bukan artinya dia kuat. Justru dia lemah. Justru ada kelemahan yang dia sembunyikan. Ada luka. Luka itu kalau nggak diberesin pasti diwariskan. Saya nggak mau gitu ke anak-anakku. Jadi beresin. Dan nggak apa-apa saya jadi contoh yang nggak baik, ada contoh yang baik. Pelajarilah dari hidup seseorang, termasuk berkarya. Makanya saya ngerasa bahwa saya datang jadi pembicara, saya ngobrol tentang karya gini. Saya seneng aja gitu. Saya fokus sama orang yang dengerin gitu. Mungkin berapa yang dengerin gitu. Tapi Mas Elvan mau dengerin siapa ada. Saya seneng, nggak ngerti. Saya ada suara hati yang lakukan gitu. Lakukan gitu. Kenapa? Karena nggak hari ini aja transaksional. Nggak ada tepuk tangan, enggak, kita nggak pernah tahu ke depan. Gitu. Trauma masa kecil tuh Mas. Ya pastilah biasa. Mungkin karena keadaan. Banyak laki-laki yang. Dan saya senang ketika misalnya akhirnya saya rilis lagu Belajar Jadi Bapak, itu kan salah satu trauma tuh. Akhirnya banyak DM, terus ada yang ngomong, Mas, hipnoterapinya di mana? Oke, akhirnya lo nge-refer kesini Mas, silahkan gitu. Mas makasih, aku akhirnya mau berani nih, mau hipnoterapi. Padahal dia, wow, ngerasa aja kayak, kok hidup ada manfaatnya ya gitu, menyenangkan ya gitu.
Gitu. Berjalan waktu akhirnya lo merilis si Tumbuh Bersama. Dan itu bentuk rasa syukur lo Mas dengan atas apa yang udah lo lewatin lah. Iyalah, Tumbuh Bersama itu makanya ketika solo itu namaku pakai nama Arda Hatna. A-nya pakai simbol daun, di Arda Hatna A-nya pun pakai simbol daun. Gitu. Itu artinya adalah filosofinya dan doa. Nama itu kan doa kan. Harapan itu doa gitu. Artinya bahwa dari awal sampai akhir saya akan rela untuk tumbuh gitu. Jadi perjalanan musik, karya segala macam kayak gitu. Saya percaya afirmasi yang tadi itu. Makanya hati-hati dengan apa yang kita lihat terus, apa yang kita dengar, kayak FYP aja. Apa yang kita lagi pengen cerita orang tawuran ya muncul tawuran mulu. Iya. Ngikutin. Bayangin kalau hidup akhirnya terus begitu gitu. Ya. Oke. Gila, Tumbuh Bersama. Akhirnya yang gue tahu tuh tadi gue intro ya. Iya. Dengan bapak-bapak. Belajar jadi bapak. Belajar dari bapak akhirnya. Rilis lah Belajar dari Bapak. Itu dari rangkaian cerita yang udah pernah lo alamin, yang Belajar dari Bapak ini udah beda lagi nih kan Mas, secara kemasan nih. Ya. Saset ya. Oke, saset. Ini udah kisah yang beda lagi nih. Ya. Ini legasi ke anak lo berarti. Si Belajar dari Bapak nih. Banyak anak yang menunggu orang tuanya hanya bilang maaf ya nak, bapak atau ibu salah. Oke. Itu. Pesannya ini sebenarnya untuk banyak laki-laki yang bukan berarti udah nikah tuh. Komplek lagu ini tentang isi kepala laki-laki sebenarnya. Isi kepala laki-laki yang katanya lelaki nggak bercerita gitu kan. Oh iya. Lelaki tuh harus bercerita. Ya. Karena dia nggak mau bercerita karena dia belum menemukan ruang aman aja untuk bercerita. Itu kenapa kalau sama istri kadang diem, ada konten kan, tapi sama teman-temannya wah itu. Karena dia kalau laki-laki di toilet lama, itu nggak disadari sebenarnya itu gejala bahwa dia nemuin ruang aman, ruang nyaman gitu. Itu untuk laki-laki yang merasa bahwa, wih duduknya langsung begini nih. Ada mau baca pertanyaan. Ya dibaca gesturnya bahaya. Ya itu laki-laki yang kita apa ya, dari kecil kan laki-laki nggak boleh sedih, laki-laki itu kuat. Boys don't cry. Gak nangis. Padahal cengeng itu bukan diukur dari berapa jumlah air mata. Itu enggak, cengeng itu dia mau fight atau enggak. Kalau dia berderai air mata dia masih fight, itu laki-laki. Dia sok-sokan laki-laki tapi dia ninggalin masalah, ninggalin luka, kabur ke sana ke sini, itu cengeng menurutku. Dan saya harus ngapresiasi bahwa laki-laki yang sampai detik ini masih mau berjuang, belajar jadi bapak tadi itu, ya itu. Lewat apresiasi lah untuk laki-laki. Buat anaknya tercinta lah ya. Anak, jadi bapak. Iya. Anak, bapak. Sempat kemarin ngobrol begini cerita, ada juga wawancara sempat ngobrol. Yang wawancara itu kok kenceng nih. Ya mas ya. Nyopot kacamata gini. Banyak luka yang nggak bisa, yang tersimpan rapi gitu. Dan kenapa kok bisa baru keluar dan dia lega gitu langsung. Yang ngerasa iya. Banyak tersampaikan lewat karya gitu, mewakili. Ya itulah mungkin tujuan saya berkarya, untuk menyampaikan berapapun jumlahnya, menyampaikan POV laki-laki tadi. Terakhir kalau yang baru udah terakhir aja? Enggak mas, kita berapa lama? Katanya masih sejam setengah. Sejam lagi ya? Ada dia gini-gini. Terakhir ini mas, yang menurut gue judulnya lumayan bisa dibilang jarang gitu. Iya. Orang tak enakan. Itu kan yang jarang ungkapin sama orang kan gitu. Iya, lah itu. Banyak orang nggak enakan, akhirnya mau bikin lagu nggak enakan. Itu di fase lo di NAF atau lo sebelum NAF atau jadi orang tak enakan? Lo ceritanya tentang mungkin di fase yang mana? Mungkin bahkan sampai hari ini masih menyisakan sedikit. Mungkin masih menyisakan sedikit sebagai people pleaser. Ya kan? Ya itu tadi bahwanya bersambung nih lagu ini kayak orang tak enakan itu ngerasa bahwa
saya harus jadi badut dan nyenengin orang. Ya. Nyenengin orang, yang penting orang nggak kecewa sama saya, yang penting orang happy sama saya gitu. Karena dia tahu bahwa gambarannya bahwa kalau kecewa itu menyakitkan loh. Makanya pelawak yang handal adalah mereka yang terluka biasanya. Itu paradoks. Orang yang paling ceria di tongkrongan itu sebenarnya dia menyimpan luka paling dalam sebenarnya. Karena dia tahu cara menghibur yang baik. Itu menyedihkan. Ya. Dan saya pun dari kecil selalu begitu, jadi badut penghibur yang ngerasa bahwa karena saya tahu bahwa empati saya terlalu tinggi untuk melihat menyedihkan ya, apa ya gitu. Tapi lama-lama hidup saya sangat tersiksa ketika saya tahu bahwa kayaknya toksik deh. Bukan empati lagi tapi toksik. Ngerasa harus orang lain dulu. Dan satu yang tidak pernah saya tanya adalah diri saya sendiri. Ya. Maumu tuh apa sih, Dak gitu. Arda, maumu apa? Kenapa harus orang lain? Kenapa harus orang terus-terus? Bukan egois. Gitu. Itu benturannya kadang. Harus dipisahin bahwa mencintai diri dan melindungi diri itu sebenarnya malah bentuk iman. Lah iyalah merawat diri itu. Merawat diri. Ya. Orang dewasa itu paham batas. Paham batas. Bahkan dari seorang ibu dan ibu dan ayah muncul berapa anak gitu. Anaknya beda-beda. Setelah berkeluarga, setelah apa itu beda-beda. Yang ternyata harus punya batas. Oh ternyata punya hidup yang lain. Oh ternyata ngerasa bahwa kita itu harus nopang semuanya kayak gitu-gitu. Oh, oke. Itu orang tak enakan dan banyak orang yang tersiksa sampai hari ini ngerasa bahwa kok sedih banget ya, mau susah banget ngomong enggak. Yeah. Terbiasa ngomong iya, siap, baik, iya. Dan bilang enggak itu artinya oh lu jahat lu sekarang gini doang, lu berubah lu. Wow, aduh. Yeah. Kok gitu sih, akhirnya balik lagi gitu. Saya katakan jangan sih. Makanya di lagu itu adalah orang tak enakan kan judulnya. Yeah. Makanya di endingnya ada gamelan. Ada gamelan, ada sindennya, itu tantri yang nyanyi. Oke, oh itu tantri yang nyanyi. Itu. Dan percaya nggak dia nyanyinya jam 12 malam? Pakai ini. Bu, merinding. Bukan karena apa? Enggak, karena dia tiba-tiba dia ada jadwal. Shiftnya saya pakai sampai malam, akhirnya tolong bisamu jam berapa? Ini nih, ya udahlah. Kalau istri sendiri kan bayarannya nasi goreng aman lah ya. Terus nasi goreng. Terus dia nyanyi dan dia, aku nggak bisa nyinden susah ini. Nggak apa-apa terserah ya. Pas dia nyanyi, aja geleng. Waduh, 12 malam lagi ya? Iya. Pas banget tuh. Bukan kegoib enggak, tapi rasa seninya itu loh yang dan saya magisnya, mau dapetin makanya saya di kalimat itu saya bilang ojo gelem ngene terus iki wayahe awakmu gitu. Artinya apa, Mas? Maaf. Jangan mau gini terus. Sekarang ini saatnya dirimu itu. Oke. Situ. Ya. Akhir doa ini kayaknya. Akhir doa. Gila sih ini. Banyak ya clipper kita ya. Makasih ya Mas Arda ya. Loh, nih. Katanya gladi bersih nih. Bersih. Belum direkam. Belum direkam. Belum. Siap kali ya ngobrol sejam lagi. Mas, terakhir baju dari Bapak, orang tak enakan, tumbuh bersama, apalagi? Iya tidak ada juga. Iya tidak. Tidak. What next nih dari seorang Arda Hatna setelah ini? Banyak sebenarnya ada terilhami beberapa yang sudah saya catat gitu ya. Saya nunggu klik gitu untuk oke, berangkat dah gitu. Pasti ada yang hal itu, makanya kenapa saya memilih mungkin solo karena ini begitu banyak POV saya yang sangat yang sangat dalam dan dekat sekali. Jadi ke depan akan ada karya yang orang dengerin langsung kayak di ruang tamu dan dia bilang bahwa iya ini buat aku nih. Makasih Mas Arda udah didengerin, udah dongengin saya gitu. Akan saya pengen banyak orang nih. Pengennya begitu. Upcomingnya nih Mas. Pengennya begitu. Karya saya pengen jadi teman di ruang tamu untuk orang-orang yang dengerin. Makasih Mas, aku ditemani. Makasih Mas. Hari ini banyak orang yang lelah, yang mereka sudah lelah justru banyak nasihat. Yang mereka pekerja keras, banyak orang yang hari ini ekonomi yang nggak tentu, kehidupan yang nggak tentu, ketakutan segala macam. Saya cuma pengen jadi teman dan mereka tahu kok itu.
baik buruk. Mereka pengen ditemenin dan semoga karya-karya saya jadi teman mereka. Terima kasih banyak Mas. Mas Elva, terima Gila. kasih banyak. Gue banyak banget insight sih sebenarnya. Wah, Obrolan hari ini. menyenangkan. Terima Menyenangkan kasih. sekali. Menyenangkan. Panggilan alam pasti senang. Panggilan alam. Bikin nickname. Mas, again, terima kasih banyak. Terima kasih Mas Elvan. Nanti gue pengen nonton. Akan ada di Melodi Samsara juga ya. Siap? Membawakan Saya- beberapa lagu Orang Tak Enakan. Ya. Dan beberapa lagu Berapa? lainnya. 17,5 lagu kayaknya. 17,5. Betul. Buset, setengah. Setengah. Bonus track gitu lagi. Bonus track. Buat sobat Melolam, thank you banget udah nonton episode gue bareng Mas Arda. Nanti kita ketemu di episode selanjutnya. Bye bye.